teknologi dalam pendidikan disusun oleh Anggi Nur Salsabila. Biodata dosen pengampu yaitu Bapak Andromeda Valentino Sinaga, SS, MPD, sebagai dosen pengantar pendidikan. Biodata diri Anggi Nur Salsabila dengan NIM 230409502006, angkatan 23B, urutan 27. Adapun agenda yang pertama yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang, yang kedua pembahasan yang berisikan peran teknologi dalam pendidikan, pemanfaat teknologi dalam pendidikan, tantangan pendidikan di era digital, yang ketiga penutup yang berisikan kesimpulan. Baik, pada bagian pertama yaitu pendahuluan. Bab 1. Latar belakang. Salah satu peran utama teknologi dalam pendidikan sebagai sarana pembelajaran dengan menerapkan teknologi berbagai media dan alat yang menarik seperti presentasi multimedia, video dan perangkat lunak. Ini dapat membantu meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang menarik. Selain itu, teknologi juga dapat meningkatkan efisiensi proses pembelajaran dengan adanya platform pembelajaran online. Guru dapat memberikan tugas siswa dan memberikan pekerjaan siswa dan memberikan umpan balik secara menghemat waktu dan tenaga yang sebenarnya digunakan untuk tugas-tugas guru dapat fokus pada kegiatan pelajaran yang lebih efektif. Peran teknologi juga terlihat dalam meningkatkan relevansi kurikulum dalam dunia yang terus berkembang. Teknologi memainkan peran yang semakin penting. Teknologi memainkan peran yang mengintegrasikan teknologi dalam mengintegrasikan siswa dapat belajar tentang perkembangan terkini seperti kecerdasan buatan, teknologi blockchain atau pemrograman. Hal ini membantu mempersiapkan mereka dengan keterampilan yang relevan untuk masa depan. Latar belakang. Salah satu peran utama bagian 2 pembahasan. Mari yuk sama-sama kita simak materi selanjutnya. Bab 2 pembahasan. Mari yuk. Materi pertama, peran teknologi dalam pendidikan. Apa saja peran teknologi dalam pendidikan? Yaitu teknologi merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan berlangsung dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan itu sendiri juga harus menggunakan teknologi untuk membantu pelaksanaan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Lestari tahun 2011 yang menyatakan bahwa teknologi digital kini sudah mulai digunakan di dalam lembaga pendidikan sebagai sarana untuk mendukung pembelajaran, baik sebagai alat informasi atau yaitu sebagai sarana mengakses informasi atau sebagai alat pembelajaran yaitu sebagai sarana penunjang kegiatan belajar dan tugas. Teknologi merupakan hasil ciptaan manusia. Oleh karena itu, wajar bila memiliki kekurangan atau dampak negatif di dalam bidang pendidikan. Selain memiliki sisi positif, teknologi juga memiliki sisi negatif. Jika di suatu sekolah tidak memadai teknologi informasi, maka sekolah tersebut akan mengalami keterbelakangan untuk proses belajar mengajar. Rusmin 2016. Pada abad ini, terutama bidang information dan komunikasi, teknologi ICT yang serba sofistik membuat dunia ini semakin sempit karena kecanggihan teknologi ICT. Ini beragam informasi dari berbagai sudut dunia mampu diakses dengan instan dan cepat oleh siapapun dan dari manapun. Komunikasi antar personal dapat dilakukan dengan mudah, murah, kapan saja, dan di mana saja. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Belajar mengajar sebagai suatu proses merupakan suatu sistem yang tidak terlepas
dari sistem yang lainnya yang saling berinteraksi. Salah satu komponen dalam pembelajaran adalah sumber belajar learning resources. Sumber belajar lahir dalam upaya untuk meningkatkan kadar hasil belajar. Secara sederhana, sumber belajar adalah daya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran, untuk kemudahan kepada mahasiswa dalam belajar, memahami, dan memperoleh suatu keterampilan performance dalam pembelajaran, dalam pengembangannya. Sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, sumber belajar yang dirancang atau secara sengaja dibuat untuk pembelajaran disebut juga learning resources by design, misalnya buku, brosur, ensiklopedia, film, video, tab, slide, film strip, dan lain-lain. Kedua, sumber belajar dimanfaatkan dan tidak secara sengaja dirancang untuk pembelajaran yang ada di sekitar kita. Sumber belajar ini disebut juga learning resources by utilization, misalnya alam sekitar, pasar, toko, museum, toko masyarakat, dan sebagainya. Sumber belajar, baik yang dirancang maupun yang tidak dirancang, dapat diklasifikasikan yang meliputi orang, peralatan, teknik, dan metode, dan lingkungan secara rinci. Sumber belajar terdiri dari tiga. Yang pertama, istilah people atau man, sebagai pihak yang menyalurkan pesan pembelajaran, misalnya guru, dosen, atau dosen penceramah, dan lain-lain. Yang kedua, media instrumentation, meliputi material dan device sebagai bahan software dan perlengkap hardware. Yang ketiga, teknik atau metode sebagai cara atau metode dalam menyampaikan informasi, environment atau setting dalam lingkungan tempat interaksi belajar. Tantangan pendidikan di era digital. Yang pertama, akses dan kesenjangan teknologi, yaitu meskipun teknologi digital saat ini sudah bias dikatakan mainstream, telah menjadi lebih umum, namun masih ada kesenjangan akses konektivitas internet di beberapa daerah atau komunitas. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan siswa-siswi untuk memanfaatkan pendidikan digital secara maksimal. Khususnya, hal ini masih menjadi perhatian di Indonesia dan merupakan hal yang utama dalam tantangan pendidikan di era digital. Yang kedua, kecerdasan buatan dan otomatisasi. Perkembangan kecerdasan buatan AI dan otomatisasi membawa perubahan dalam dunia kerja dan demon kebutuhan keterampilan. Pendidikan harus mengadaptasi kurikulum dan strategi pengajaran untuk mempersiapkan siswa-siswi menghadapi tren ini dan mengembangkan keterampilan yang relevan. Yang ketiga, perubahan peran guru. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi peran guru. Guru harus menjadi fasilitator pembelajaran, mengintegrasikan teknologi secara efektif, dan memainkan peran penting dalam membimbing dan mendukung siswa-siswi dalam mengembangkan keterampilan digital dan kritis. Yang keempat, pemanfaatan teknologi secara efektif. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran harus memiliki tujuan yang jelas dan terintegrasi dengan baik dalam proses pembelajaran. Guru perlu memiliki keterampilan dan pemahaman yang memadai tentang teknologi untuk memaksimalkan manfaatnya dalam pengajaran di sekolah. Yang kelima, pembelajaran jarak jauh. Pendidikan jarak jauh atau e-learning semakin umum selama dan pasca pandemi COVID-19. Namun, banyak tantangan terkait dengan kurangnya interaksi langsung antara guru dan siswa, kesulitan dalam memotivasi siswa secara online, dan perbedaan tingkat ketersediaan sumber daya pembelajaran di rumah. Selanjutnya yaitu bagian 3, penutup.
Kemudian, teknologi untuk peserta didik di jenjang pendidikan dasar tampaknya merupakan salah satu alternatif yang dapat mengatasi masalah yang berkaitan dengan pembiayaan teknologi. Teknologi pendidikan memiliki manfaat, salah satunya untuk mempermudah tercapainya tujuan pendidikan. Selain terdapat manfaat, teknologi pendidikan juga memiliki kekurangan, salah satunya yaitu teknologi pendidikan sebagian besar memerlukan biaya yang mahal. Baik, kita telah sampai di penghujung materi. Terima kasih. Itulah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan tentang peran